rekan saya, Abi Mutiara Nadia. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata, panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar, yang secara harfiah berarti dasar negara yang mempunyai 5 unsur. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Chunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalani sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wajib Asin, Muhammad Yamin, Muhammad Sutarjo Karto Hadikusumo, Maramis R. Otto Iskandar Dinata, DRS Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, M.A. Maramis, Ki Haji Wajib Asim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Joko Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih terjadi perdebatan. J. Latuharhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Pada saat itu sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dianggap sebagai diskriminasi karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Bahkan anggota BPUPKI yang beragama Kristen yaitu A.A. Maramis tidak berkeberatan dengan sila tersebut. Namun yang dipikirkan oleh anggota BPUPKI tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama lain. Adalah seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah
Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka. Namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era pra-kemerdekaan. Sebelum merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Dimulai dari Portugis yang pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509. Portugis berhasil menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah menguasai Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura ke Ternate. Masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602. Setelah Belanda masuk ke Indonesia, ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia dengan mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC di Banten pada tahun 1602. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapatkan perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat, salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin tidak mematuhi perjanjian tersebut dan melawan Belanda di Yogyakarta. VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti juga memecahkan kerajaan Mataram menjadi Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lalu akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 1 Juni 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis. Setelah VOC dibubarkan, Belanda menunjuk Dendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa Dendels, masyarakat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Namun, masa pemerintahan Dendels tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Johannes van den Bosch. Yang Van den Bosch menerapkan sistem tanah paksa atau kultur stelsel. Dalam sistem tanah paksa, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanah untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Setelah 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 di Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang antara lain adalah PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, Pasukan Indonesia Buatan Jepang, dan Putra, Jawa Hokokai atau pengganti Putra. Perlawanan terhadap penjajahan Jepang banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan persenjataan sederhana atau seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lokseumawe. Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan atau Teku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Perlawanan lain yang terkenal lainnya adalah perlawanan PETA di daerah Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin oleh Shodanko Supradi, Shodanko Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusa maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu di Perang Dua Dunia. Dua kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki
Nagasaki dijatuhi oleh bom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibantunya BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Regimen Widyodiningrat. Nama BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah mendengar Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno dan Hatta bersama Soebarjo kemudian ke rumah Laksamana Muda Maedan di Jalan Medan Merdeka Utara. Maedan menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang syah. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila dan yang perlu untuk kita ingat. Tapi tidak hanya untuk diingat saja. Hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam berkehidupan bermasyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu saja materi dari kami tentang sejarah Pancasila. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.